Bu Yenti, ini kan kalau tadi mengutip kata Pak Hendra, ini anggaran sudah dicairkan tapi proyeknya ini tidak ada. Ini bisa dikatakan sesuatu yang nekat. Bagaimana kemudian menelusuri, artinya ada pihak-pihak yang kemudian bisa juga terlibat, tidak hanya pihak-pihak yang terlibat daripada tahap perencanaan maupun tahap pengawasan, tapi juga orang-orang yang kemudian bisa meyakinkan orang-orang yang sudah terlibat ini bahwa proyek ini aman lah kalau untuk dilanjutkan. Bukan masalah dilanjutkan aman, tapi janji pemerintah terhadap warga negaranya atas adanya fasilitasnya harus dipenuhi. Inilah konsekuensinya, tidak bisa karena ada korupsi terus nggak dilanjutkan. Dilanjutkan ya dibongkar semua, nanti diganti semua orang-orangnya, personelnya diganti dan sebagainya. Ini ditelusuri. Jadi jangan dibiasakan kalau ada proyek mangkrak, ya udah yang paling jadi korban adalah rakyat yang awalnya diprogramkan dapat jembatan, dapat sinyal, dapat jalan, terus nggak bisa begitu. Jadi jangan di atasnya main-main sendiri, oh ya nanti di penjara dan sebagainya pakai TPPU, tapi uangnya tidak kembali juga kepada proyek ini. Makanya nanti dalam Asset Recovery Act itu, Undang-Undang Asset Recovery, harus putusan pengadilan itu harus dikembalikan ke negara secu, ke Menkominfo untuk proyek ini, harus begitu. Di internasional semua seperti itu. Maka namanya recovery. Dalam hal tadi saya bilang nekat, betul Pak. Saya juga sebagai orang pidana itu kesal sekali, ini korupsi benar-benar keterlaluan. Saya nggak berpikir begini. Sejak awal ada pembiaran, bahkan jangan-jangan ada yang merestui. Siapapun yang di atas itu yang harusnya mengawasi, malah merestui, membiarkan, jangan-jangan termasuk yang menerima itu. Nanti yang kita lihat, apakah mereka-mereka yang sejak awal tuh seperti membiarkan, merestui itu ada aliran TPPU-nya, ada aliran dana hasil korupsinya, kita kejar pakai TPPU. Jadi maaf saya harus menyebutkan karena ini dari satu partai dan ketua umum partainya sudah mempersilahkan. Silahkan dibuka ke atas, ke bawah, kemana. Itulah yang harus kita lakukan. Jadi apalagi gitu ya. Saya mengapresiasi pada waktu ketumnya dari sekjennya ini yang jadi menteri, ya sebetulnya anggota partai ini, sekjen ini melakukan korupsi bukan pada saat dia jadi melakukan kinerjanya dia sebagai anggota partai, tapi justru sebagai pembantu presiden, iya kan? Tapi ketumnya mengambil satu langkah, walaupun berduka malu harusnya juga menyatakan silakan dibongkar semua sampai ke anggota partai kami, sampai ke kanan, ke kiri, ke atas, itu bagus sekali, itu harus ditangkap oleh Jaksa Agung. Bahwa ayo kita buka semua, ini kita bukan berbicara uang ke partai mana dan siapa pejabatnya, ini kita berjuang bagaimana mengembalikan hak rakyat yang uangnya tadi menurut Pak Hendra dirampok ya. Saya jarang menggunakan kata itu, tapi saya ngikut Pak Hendra deh kali ini, kan saya juga geram gitu ya. Ya itu jadi harus dicari semua, siapapun kali ini fokusnya bukan korupsi, korupsinya gampang menurut saya kita melihatnya. Tinggal kita melihat siapa saja, di mana uang itu bisa tidak diselamatkan, dengan apa segera kejaksaan menggunakan TPPU. Karena apa? Karena TPPU itu memberikan fasilitas lebih mudah, bisa membuka rahasia keuangan orang-orang yang dituju untuk kita mengamankan uang-uang itu apakah masih di dalam rekening ataukah sudah menjadi properti atau masuk ke perusahaan lain atau bahkan masuk ke partai. Kemana saja yang dicurigai oleh masyarakat harus juga menjadi pemikiran atau strategi penindakan dari Jaksa Agung dengan bukti-bukti. Karena Jaksa Agung misalnya sudah dengar mungkin ada ke partai, dia menyelidiki, bukan belum penyidikan, menyelidiki kan bisa tanpa harus melihat orang-orangnya, tapi kan banyak yang bisa menjadi petunjuk bahwa uang itu masuk ke sini, dari rekening ini masuk ke sini, orang ini adalah begini. Menurut saya yang saya mengawal Kejaksaan Agung dan Kepolisian dalam hal TPPU sejak 2003 tidak ada yang sulit. Ya. Oke, Bu Yanti, kalau memang tadi dari awal soal TPPU begitu, bisa nggak berikan gambaran kepada kami kenapa TPPU itu menjadi salah satu senjata utamanya begitu ya untuk memiskinkan tadi para koruptor. Bagi pemberi dan penerima, konsekuensi hukumnya akan seperti apa? Ya, konsekuensi hukumnya orang yang korupsi kemudian TPPU double punishment.
ya 2 kali karena memang TPPU adalah double crimes. Dan kenapa harus pakai TPPU? Karena ini TPPU itu sudah menjadi konvensi yang diadopsi dan kemudian diikuti, diratifikasi oleh hampir semua negara. Dan kemudian dalam konvensi anti korupsi sendiri dalam artikel 14 sudah menerapkan harus ada TPPU. Jadi apa alasannya kita tidak menerapkan? Sementara kenapa dimasukkan dalam konvensi? Karena secara kronologis apa yang dilakukan para pelaku-pelaku korupsi itu pasti melakukan TPPU, udah pasti.